Yang nggak enaknya tuh kalau nggak laku paling dibuang gitu. Dibuang? Sisa-sisa sedikitnya tuh dibuang gitu. Kan kalau ada orang minta udah deal ini malah nggak diambil gitu. Oh gitu ada ya? Ukuran ada nggak diambil. Ya, dari modal tadi yang Mas Toha sebutkan, berapa sih omsetnya mungkin yang bisa di-set? Oke sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita ngising, nyilik singkat. Jadi kita kali ini kedatangan seseorang pelaku dunia bisnis yang mungkin bisa kita ambil ini Bon, ilmunya, gitu kan? Kita bisa ngilik ilmunya untuk kita bagikan informasi ke teman-teman sekalian. Jadi ya menambah wawasan sedikit gitu Bon, mungkin bisa diambil pengalaman hidup dari Mas siapa Mas? Boleh? Toha. Mas Toha. Mas Toha, boleh diceritain nggak sekarang Mas Toha ini bergelut di bidang usaha apa sih Mas? Yang dijalani sekarang ini Mas? Plastik sama tenda bazar. Plastik ya, tenda terpal, bazar. ya. Yang bahan ini kain atau ini kan? Kalau dari tenda itu ada bahan? Kalau bahan tenda itu pakai bahan Korea 420D. Iya, coba diperkenalkan sedikit istilahnya Mas Daha. Kira-kira udah berapa lama Kalau usaha bisnis itu Mas? Usaha udah 4 tahun jalan. Wih, udah lumayan, udah lama ya Mas. Awal mula bisa ke arah di tenda itu? Pertamanya sih ini ikut orang dari kampung kita telepon suruh sini, saudara. Habis itu digelutin lagi. Udah paham, buka sendiri. Jadi ngambil ilmu dengan saudara juga ya, belajar ya di saudara ya. Asli mana Mas Toha? Madura. Wah, Madura. Kebanyakan pemain Madura atau emang ini kalau dari si usaha terpal itu sendiri? Rata-rata sih Madura semua. Yang diambil dari Madura langsung atau ada pemain di sininya juga Mas? Kalau supplier tuh semua di sini, tapi yang kebanyakan tuh yang punya tuh orang Madura semua. Mas Toha, ini mungkin dari teman-teman kalian ada sedikit info yang mau ditanyakan. Mungkin kalau misalkan dari usaha terpal itu sendiri, berapa sih kira-kira modal yang harus dikeluarkan untuk modal pertama gitu kan? Siapa tahu teman-teman sekalian ada yang mau terjun di dunia usaha terpal gitu kan? Kurang lebih sih 40. 40-an. Kurang lebih gitu. Lumayan ya. Tapi hasilnya kan kita belum tanya bro. Iya kan? Hasilnya dulu. Ya udah semua itu, tinggal jalanin aja. Terpal sudah, semuanya udah selesai semua. Mesin ada udah. Dari bahan bakunya semua udah semua. 40 sudah semua, udah kontrakan. Itu jahit sendiri? Jahit sendiri. Oh jahit sendiri ya? Sendiri, ya. Jadi, ada ini jahitnya juga ya di terpal itu? Iya, ada. Mesin jahit ya. Kalau dari segi pemasarannya sendiri? Online ya? Online. Jalur online ya dia ya? Berarti lumayan ya dari Dari offline gitu kan, online juga ada ya, bukan main. Jadi teman-teman sekalian juga bisa mengarahnya gitu, dua sisi gitu kan. Apalagi bisnis sekarang juga yang lagi digali kan juga online ya, online COVID. Nah, ada impact nggak Mas di COVID ini di usaha terpalnya ini? Mungkin kan yang kita tahu mungkin ada bantuan dari pemerintah atau bantuan dari pihak swasta untuk supply bikin tenda atau bikin tenda bantuan gitu kan di daerah. Itu apa berdampak dari usahanya? Kalau berdampaknya naik atau turun? Tetap turun. Pasti turun. Saya kira jatuhnya terpal ini banyak gitu. Iya, karena dipergunakan untuk APD gitu. Atau buat ini enggak? Ada keuntungan juga dari
COVID ini ada juga. Oh, ada juga Iya, buat tenda buat disinfektan. Oh. Kan buat masuk ke dalam. Oh, disinfektan tuh iya, ada pakai tenda itu juga iya, ya? pakai itu juga. Oh, ngambilnya dari Mas Toha sendiri ya? Tenda, kan buat checkpoint juga Om. Buat checkpoint ya? Iya, 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 iya. Kalau resikonya Mas? Iya Bang. Resiko ya setiap ya teman-teman mungkin bisa tahu istilahnya namanya setiap bisnis ya Bang. Pasti ada sesuatu resiko yang terjadi gitu kan. Nah, mungkin kita bisa menggali dari dunia bisnisnya Mas Toha. Mungkin untuk menjadi pengalaman juga diri teman-teman. Pengalaman yang Mas Toha rasakan biasanya resiko apa sih yang biasa Mas Toha jalanin? Resiko sih ya enak, nggak ada yang enak, ada yang enggak. Ya maksudnya yang nggak enak ya dah. Kalau yang enak-enak mungkin udah banyak gitu. Udah banyak ya. Yang nggak enaknya tuh kalau nggak laku paling dibuang gitu. Dibuang? Sisa-sisa sedikitnya tuh dibuang gitu. Kan kalau ada orang minta udah deal ini malah nggak diambil gitu. Oh gitu ada ya? Ukuran ada nggak diambil. Ada ukuran yang nggak biasa orang pesan gitu. Kalau yang biasa orang pesan masih laku. Kayak ukuran tanggung gitu susah, udah lakunya. Ukuran tanggung. Oh iya iya iya. Risikonya sih itu doang. Risikonya itu ya. Kegigit tikus tadi. Oh digigit tikus. Mungkin ya. Jadi ketika masuk di gudang gitu kan. Terus kesimpan di gudang ya itu sobek ya. Sobek. Nah, itu nggak kepake ya. Nggak bisa dijahit lagi tuh. Jelek. Nggak ada yang mau pasti. Susah. Jaga kualitas ya. Nah, kalau plan rencana ke depan dari usaha Mas Toha? Dari kan Mas Toha tadi udah offline, udah jalanin offline, jalanin online gitu kan. Pengembangannya ada nggak? Ada. Nambah paling. Nambah ya, nambah outlet ya, cabang iya, ya. Cabang. Keren, luar biasa kegigihan orang. Masa seorang Mas Toha ini, Bun. Masih muda udah. Merantau. Kerantau ya, Mas? Iya, Oh, ya. Siap. Nah, Mas Toha, sekarang saya ini yang paling yang ditunggu-tunggu lah sama teman-teman sekalian nih. Mungkin istilahnya dari modal tadi yang Mas Toha sebutkan, berapa sih omsetnya? Mungkin yang bisa di-set? Sesudah COVID apa sebelum COVID? Perbandingan sebelum dan sesudah. Sebelumnya berapa? Penurunannya kalau ketika terjadi COVID berapa gitu? Kalau sebelum COVID mah lumayan, masih 15 sama 20 per bulan. Oh. Kalau udah 20 juta per bulan. Iya. Bersih ya. Sudah operasional yang lain-lain ya. Iya, sama offline sama online. Iya, offline sama online Iya. ya. 20 juta ya. Bisa aja 20 juta sebulan. Gaji manajer aja nggak segitu, Bro. Iya kan? Kalau sekarang mah 10 aja belum. Kalau 10 bulan ini nggak ada. Persentase mungkin 50% sampai ya. 50% sampai. 50% ketika setelah Covid ini ya. Iya, betul. Nyaman ya. Iya. Tapi masih yang penting bisa makan. Siap. Ya, seenggaknya dengan adanya pandemi ini juga di pertumbuhan bisnisnya Mas Toha ini masih bisa berjalan gitu kan. Kan ada di kalangan kita juga yang benar-benar pandemi ini langsung stuck gitu kan. Tapi kan di usaha di terpal ini kita lihat masih berjalan gitu kan, dan masih banyak yang membutuhkan juga gitu kan. Seperti itu. Nah, Mas Toha mungkin sudah banyak yang tadi kita tanyain juga ya. Apa lagi? Kamu nanya apa lagi? Perbedaannya kalau sama pengusaha tenda yang lain apa? Perbedaannya sih ya cuma itu doang, online sama offline doang. Itu bedanya. Ada berapa jenis sih, Mas? Ya kalau yang kayak saya kan milenial nih contohnya. Kalau yang milenial bisa online, kalau yang udah yang dulu-dulu tuh nggak bisa gitu. Bisa buat megang HP-nya gitu. Kalau saya kan bisa, masih sendiri bisa semua. Bedanya di situ doang. Kalau usaha sama yang sama-sama terpal tapi beda gitu. Beda profesi, beda orang gitu. Bermain online ya. Udah main online gitu ya. Siap. Keperuntukannya juga tadi ya, banyak kan buat yang sekarang bikin APD
bilik ya, bilik apa? Disinfektan. Disinfektan ya, bilik disinfektan itu ya. Nah selain itu kalau misalkan teman-teman sekalian tahu untuk apa sih biasanya distribusi itu? Untuk Bazar. Bazar ya. Bazar. Banyak kan bazar. Bazar, iya posko. Tenda pecel ayam. Itu buat terpalnya. Terpal. Jadi kalau tenda bazar tuh kayak tenda yang di pos-pos gitu, di dealer-dealer. Buat display di depan tuh biar nggak kehujanan gitu ya. Itu pakai tenda bazar. Itu pakai sablon nggak mas? Pakai. Oh, ada Tergantung, sabun? tergantung ya. Oh, bisa pesen juga Bisa. gitu ya? Oh, jadi warnanya itu juga bisa dimainkan ya? Bisa. Oh, Pakai printing dia. oh printing. Nah, Printingnya dikerjain sendiri apa enggak? Printing ada. Oh, ada ya? Ada ya. yang gitu. Tinggal telepon udah punya semua datanya. Oh, udah semua Iya. datanya. Oh, udah milenial. Siap. Nah, apa suka dukanya sudah, tinggal sekarang ya mungkin ini saja ya yang kita tanyain. Sudah cukup lah ya ke teman-teman sekalian untuk bisa mengambil garis besarnya atau mungkin secara informasinya dari Mas Toha. Nah Mas Toha, apa ada saran nggak ke teman-teman Motivasi. sekalian ya, motivasi atau yang mau memulai berbisnis gitu kan, karena di usianya Mas Toha yang saat ini juga kan tergolong muda untuk bisa melakukan bisnis gitu kan. Kalau motivasi Sarannya untuk teman-teman sekalian. iya satu itu apa? Belajar dulu. Belajar ya. Nah, belajar mengelolanya gimana. Nah, ya paling itu mah gigih. Gigih. Ya kalau nggak gigih kan susah. Ya. Lagi punya duit, selesai nggak kerja lagi, habisnya kerja lagi, gitu kan nggak gigi namanya. Iya, itu. betul. Oke. Berarti yang saya ambil dari Mas Toha ini adalah konsistensi dari seseorang. Konsisten. Ya, jadi konsisten di mana orang melakukan pekerjaan itu jangan Tanggung om. Tuh, Tanggung. jangan setengah-setengah. Jadi jalani suka dan dukanya apa yang menjadi risiko dari perusahaan kegiatan usaha itu. Oke, cukup sekian mungkin informasi yang kita sampaikan ya, Bon. Mungkin di lain waktu nanti jadi kontak nomor telepon dari Mas Toha nanti kita lihat bisa dilihat dari kolom deskripsi kita ya, teman-teman sekalian. Oke, cukup. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.